Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Langsung saja, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang penelitian mixed methods. Dan perkenalkan, nama saya Anggi Regina Putri. Saya sebagai pembawa materi pertama, yaitu pengertian mixed methods. Pembaca materi kedua yaitu konsep mixed methods yang dibawakan oleh Saudari Hasriana. Pembaca materi ketiga yaitu tujuan mixed methods yang akan dibawakan oleh Saudari Ani. Pembaca materi keempat yaitu ciri-ciri mixed methods yang akan dibawakan oleh Saudara Husain. Pembawa materi kelima yaitu langkah-langkah penelitian mixed methods yang akan dibawakan oleh Saudara Andi Muhammad Fajar Hasbullah. Langsung saja, saya sebagai pembawa materi pertama akan membawakan materi pengertian mixed methods. Penelitian mixed method merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Berikut ini merupakan penelitian mixed method menurut para ahli. Yang pertama, Creswell pada tahun 2015. Mixed method merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Kedua, Johnson dan Christensen dalam Sugiono pada tahun 2013. Mixed method atau metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, atau mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan, dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian. Ketiga, menurut Sugiono pada tahun 2016. Metode penelitian campuran merupakan metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Sehingga dari berbagai definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian mixed method merupakan gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengkombinasian atau penggabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ini digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriana dengan nomor induk mahasiswa 200201075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep penelitian mixed method. Setelah penjelasan sebelumnya, pengertian penelitian mixed method yang dipaparkan oleh teman saya. Baik, langsung saja. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penelitian metode campuran mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Dengan demikian, integrasi yang memuat komponen kualitatif dan kuantitatif bergabung dan dapat terjadi pada setiap tahap proses penelitian. Ada beberapa alasan menggunakan desain metode campuran ini dalam sebuah penelitian. Yang pertama yaitu ketika mempunyai data kuantitatif dan kualitatif akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah penelitian ketimbang hanya dari satu. Kemudian yang kedua, desain yang baik untuk digunakan jika untuk membangun kekuatan data kuantitatif dan kualitatif. Misalkan data kuantitatif seperti skor pada instrumen menghasilkan angka tertentu yang dapat dianalisis secara statistik, dapat memberikan hasil untuk menilai frekuensi dan besaran tren. Sedangkan data kualitatif
seperti wawancara terbuka yang memberikan kata-kata aktual dari orang-orang dalam penelitian, menawarkan banyak perspektif berbeda tentang topik penelitian dan memberikan gambaran yang kompleks tentang situasi tersebut. Ketika keduanya digabungkan, data kuantitatif dan kualitatif, peneliti memiliki campuran yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga, Anda juga melakukan studi metode campuran ketika satu jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif tidak cukup untuk menjawab masalah penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. Lebih banyak data diperlukan untuk memperluas, menguraikan, atau menjelaskan studi tersebut. Namun integrasi antara kedua belum tentu memuat porsi yang sama atau seimbang. Misalkan saja, suatu penelitian campuran dapat bersifat dominan kualitatif, sementara komponen kuantitatif ditambahkan sebagai elemen pendukung untuk memperkuat kesimpulan penelitian. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai konsep penelitian mixed method. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi ketiga yaitu tujuan penelitian metode campuran. Tujuan keseluruhan dari penelitian metode campuran ini menggabungkan komponen yaitu komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif, adalah untuk memperluas dan memperkuat kesimpulan penelitian dan penggunaan metode ini. Penggunaan metode ini berkontribusi dalam menjawab pertanyaan peneliti seseorang, sehingga pada akhirnya peneliti dengan metode campuran memperoleh pengetahuan dan validasi yang tinggi sebagai produk yang memiliki kualitas yang memadai untuk mencapai beberapa validasi yang mengacu pada studi penelitian metode campuran yang memenuhi kontribusi yang relevan atau serangkaian validasi kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Metode campuran ini diperkenalkan pada tahun 1998 oleh beberapa ahli dan membedakan 5 tujuan untuk mencampurkan dan campuran metode penelitian. Yang pertama, tribulisasi, mencari konvergensi pembuktian atau korespondasi hasil dari metode yang berbeda. Kemudian yang kedua, mengimplementasi, mencari atau elaborasi peningkatan ilustrasi, klarifikasi hasil dari satu metode dengan hasil dari metode lain. Kemudian yang ketiga, mengembangkan atau berusaha menggunakan hasil dari satu metode untuk membantu mengembangkan atau menginformasikan metode lain. Kemudian yang keempat, untuk menggunakan metode campuran yaitu inisiasi. Kemudian yang kelima, ekspansi, berusaha untuk memperluas dan jangkauan yang menyelidiki dengan menggunakan metode yang berbeda untuk komponen penyelidikan yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri karakteristik penelitian mixed method. Jadi penelitian mixed method memiliki karakter yang berbeda dengan penelitian lain. Jadi ada 6 ciri penelitian mixed method. Jadi yang pertama adalah memberikan dasar pemikiran untuk desain campuran. Pada penelitian ini yang menggunakan metode kombinasi, peneliti harus memberikan kerangka dan alasan yang jelas mengapa memilih desain penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif. Kerangka atau penjelasan ini biasanya disebutkan di awal sebelum penelitian dilakukan. Adapun alasannya itu melakukan studi metode campuran adalah untuk menjelaskan secara lebih rinci melalui penelitian statistik kuantitatif awal yang diperoleh dari data sejumlah besar orang dan menyamaratakan hasil. Kemudian ciri yang kedua yaitu mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Data dalam penelitian mixed methods terdiri dari beberapa kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data dikaitkan dengan angka atau data numerik dan kata-kata atau teks dan data gambar. Kemudian ciri yang ketiga yaitu penentuan prioritas. Penentuan prioritas pada kedua data yang diperoleh dalam penelitian mixed method tergantung pada tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh seseorang. Prioritasnya adalah bahwa dalam desain metode campuran, peneliti lebih menekankan pada suatu jenis data daripada jenis data lain dalam penelitian.
Kemudian kebutuhan untuk memahami satu bentuk data sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian ciri yang keempat dalam penelitian ini yaitu pengurutan dalam pengumpulan data, penggunaan data kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kombinasi memungkinkan adanya data pengurutan dalam penggunaan kedua jenis data. Ada beberapa kemungkinan pengurutan dalam pengumpulan data pada metode penelitian kombinasi, yaitu yang pertama adalah data kuantitatif dan data kualitatif diambil secara bersamaan. Kemudian data kuantitatif diambil terlebih dahulu sebelum data kualitatif. Kemudian data kualitatif dikumpulkan terlebih dahulu sebelum data kuantitatif. Kemudian yang kelima adalah menganalisis data dengan desain. Metode penelitian kombinasi memiliki tantangan yang cukup sulit, terutama dalam menganalisa data dari metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis data pada penelitian kombinasi harus disesuaikan dengan model penelitian kombinasi yang dipilih. Kemudian ciri yang terakhir adalah diagram prosedur. Metode penelitian kombinasi memiliki diagram khas yang menunjukkan proses penggunaan kedua jenis data, urutan penggunaan data, serta menunjukkan prioritas data yang digunakan dalam penelitian yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fajar Hasbullah, nomor induk mahasiswa 2002010071. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan tentang langkah-langkah penelitian mixed method. Yang pertama, langkah penelitian campuran, model sequential explanatory. Metode kombinasi sequential explanatory memiliki karakteristik di mana tahap pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif dan tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Langkah-langkah dalam metode kuantitatif model sequential explanatory adalah menentukan masalah dan membuat rumusan masalah, melakukan kajian teori dan merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis dari data, serta menyusun kesimpulan untuk menguji hipotesis. Jika dalam penelitian kuantitatif, penelitian berakhir setelah hipotesis terbukti atau tidak terbukti. Pada penelitian campuran, model sequential explanatory, penelitian masih berlanjut dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk membuktikan, memperkuat, memperdalam, memperluas, memperlemah, dan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Lalu yang kedua, langkah penelitian campuran model sequential exploratory. Tahap pertama penelitian menggunakan metode kualitatif. Langkahnya yaitu menentukan masalah atau potensi. Selanjutnya peneliti melakukan kajian teori perspektif yang berfungsi untuk memandu peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah itu peneliti melakukan pengumpulan yang utuh dari objek penelitian tersebut, mengkonstruksi makna dari hipotesis. Pada tahap kedua, peneliti menggunakan metode kuantitatif yang berfungsi untuk menguji hipotesis yang telah ditemukan pada penelitian tahap pertama. Langkah-langkahnya adalah menentukan populasi dan sampel sebagai tempat untuk menguji hipotesis, mengembangkan dan menguji instrumen untuk mengumpulkan data, menganalisis data. Selanjutnya, peneliti membuat laporan yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Lalu yang ketiga, langkah penelitian campuran model concurrent triangulation. Menurut Criswell, metode penelitian dapat dimulai dari rumusan masalah kualitatif atau kuantitatif yang sejenis. Rumusan masalah kualitatif adalah pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban dengan data kualitatif. Dan rumusan masalah kuantitatif adalah pertanyaan penelitian yang memerlukan data kuantitatif. Rumusan masalah yang sejenis adalah rumusan masalah yang isi dan bentuknya sama. Bentuk rumusan masalah ada deskriptif, komparatif, asosiatif, dan komparatif asosiatif. Penelitian dapat dilakukan berdasarkan suatu bentuk masalah, dua bentuk masalah, atau seluruh bentuk masalah. Saat peneliti menggunakan metode kuantitatif, maka peneliti harus memperkuat diri menjadi human instrument agar bisa mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Dan pada saat menjadi peneliti kuantitatif, peneliti melakukan kajian teori untuk dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Data kualitatif yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan data kualitatif dianalisis dengan statistik. Kedua kelompok data hasil analisis kualitatif dan kuantitatif selanjutnya dianalisis lagi dengan meta-analisis untuk dapat dikelompokkan, dibedakan dan dicari hubungan satu data dengan data yang lain sehingga dapat diketahui apakah data saling memperkuat, memperlemah, atau bertentangan. Lalu yang keempat, langkah penelitian campuran model concurrent embedded. Ada dua model dalam penelitian concurrent embedded.
yaitu metode kuantitatif yang menjadi metode primer atau metode kualitatif yang menjadi metode primer. Langkah-langkah penelitian metode kuantitatif sebagai metode primer. Penelitian berangkat dari masalah atau potensi. Potensi yang ingin diberdayakan, tetapi tidak tahu cara memberdayakan juga akan menimbulkan masalah. Setelah masalah yang melatar belakangi dikemukakan dengan fakta, selanjutnya dibuat rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan penelitian. Rumusan masalah bisa berbentuk rumusan deskriptif, komparatif asosiatif, dan komparatif asosiatif. Langkah-langkah metode kualitatif sebagai metode primer. Seperti telah banyak dikemukakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan bisa berangkat dari potensi, keingintahuan di suatu objek, dan bisa dari masalah yang bersifat sementara. Masalah tersebut akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Setelah peneliti melakukan penjelajahan umum ke objek yang diteliti, maka peneliti baru dapat menemukan fokus penelitian. Berdasarkan fokus penelitian selanjutnya, peneliti dapat membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan penelitian sebagai panduan untuk mengumpulkan data di lapangan. Peneliti kualitatif tidak menggunakan landasan teori sebagai bahan untuk perumusan hipotesis, tetapi melakukan kajian berbagai teori perspektif yang sesuai dengan konteks penelitian. Saya kira demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.